Semangat lagi kembali ketemu dengan Anda semua. Luar biasa, masih bersama saya dan Pak Darmadi Darmawangsa tentunya dalam Monday Morning Motivation. Pak Darmadi, Objection terakhir aja ya. Udah memang cukup panjang. Cukup panjang. Ya, saya juga nggak mau menjadi Anda sampai keberatan untuk dengar kita lagi ngomong ya. Karena bisa jadi keberatan baru bagi Anda. Untuk waktu itu berat-berat semua berat ya. Ya, karena Anda yang minta yang kita kasih ya. Yes. Ya, Oke, Monday Morning Motivation hari ini kita bahas objection yang ada 2 objection terakhir, Pak. Ya. Agak minor sih, Pak. Tapi menurut saya ini penting sebenarnya. Okay. Sebenarnya keberatan yang lain muncul gara-gara keberatan ini biasanya gitu ya. Objection ini berupa keberatan terhadap performance kita. Performance. Ya, performance kita. Ya, ambil contoh, mereka meragukan umpama usia kita. Karena saya lihat juga banyak sekarang anak-anak milenial juga jadi agent property ya. Dan kebanyakan anak-anak milenial ini mereka lebih gampang disambut kalau jual properti primary, Pak. Tapi begitu masuk secondary dan dia harus face to face berhadapan dengan pemilik properti, biasanya itu handicapnya adalah dia terlalu muda, Pak. Ya, apalagi umurnya setengah dari yang punya properti gitu kan ya. Jadi yang punya properti itu selalu akan menyerang usianya. Dia ambil contoh Pak David, kalau Pak David umpama adalah agent properti usianya mungkin 25 tahun gitu, Pak. Saya adalah orang yang sudah 50 tahun ke atas gitu ya. Dan kemudian saya akan nyerang Pak David. Pak, sorry Pak, Bapak yakin nih Pak David ini yakin, Dek David ini yakin bisa jualin rumah saya. Nyepelein banget gini, ya. Iya. Kenapa menurut Anda saya menyepelekan Anda? Kira-kira beberapa hal seperti apa? Owner merasa lebih tahu, lebih banyak tahu dibandingin saya, Mas. Iya, maksudnya saya kalau compare Anda dengan agent yang umurnya 40 gitu, Anda 25 gitu ya. Saya melihat kelemahan Anda apa sebagai seorang muda? Saya pengen tahu aja. Dibandingkan ya agent yang 40 tahun, 50 tahun gitu. Iya, jam terbangnya apa? pasti ya. Jam terbang, pengalamannya kali ya. Habis itu apa lagi Pak kira-kira? Yang kekurangannya apa? Kemampuan. Ya. Kemampuan ya, kata jam terbang kurang, kemampuan kurang. Ya. Iya. Database Pak David masih kecil, masih dikit. Dan yang saya paling ragu nih, relation saya juga masih. Yang saya paling takut, Pak David mengerti mengenai legal proses nggak? Karena ini bahaya loh Pak. Iya. Anak-anak muda mana ngerti mengenai legal, pajak, konsekuensi, hak waris gimana Pak? Bapak ngerti? Ya. Nggak gampang. That's why teman-teman, ketika orang menanyakan performance, ada baiknya saya suggest Anda ikut agent property yang cukup kuat memberikan pelatihan begitu Pak. Karena mau muda mau tua kalau nggak dilatih juga ya nggak bisa gitu ya. Banyak ngadain training gitu ya, banyak ikut training ya. Itu penting ya. Kemudian Anda juga harus nyari kantor yang punya member broker yang benar-benar juga bisa bantu Anda untuk menyelesaikan hal itu. Yang lebih bagus lagi apalagi kalau dia punya tim legal untuk bisa bantu-bantu hal itu juga akan bagus ya. Yes. Nah sekarang kalau saya lihat dari sisi yang lain, kalau seorang marketing itu muda atau tua, kira-kira apa bagusnya kalau saya muda dibandingkan kalau penjual ketemu dengan agent yang lebih tua dari saya? Saya punya kelebihan apa biasanya? Bagusnya yang muda ya? Atau bukan hanya muda saja, baru di industri, itu juga muda kan ya? Okay. Baru di industri. Apa bedanya orang yang agent yang baru di industri umpama setahun dengan agent yang sudah 10 tahun? Tentu 10 tahun punya banyak kelebihan ya. Tapi apa kelebihannya agent yang 1 tahun atau yang baru dibandingkan itu yang tidak dimiliki oleh agent yang 10 tahun umpama begitu? Ya, mungkin semangatnya yang pertama ya. Ya, semangatnya. Ya, pastilah, Pak. Kalau antusias pasti ya. Makanya ada orang bule suka ngomong old dogs doesn't like new tricks. Anjing yang tua itu dilempar kayu udah nggak mau kejar, Pak. Males dia, Pak. Ya, tapi anjing yang kecil tuh kan masih exciting, Pak. Jadi kelebihannya anak muda ini energinya lebih gede ya. Ya. Kedua apa kira-kira, Pak? Mungkin karena dia baru, dia nggak terlalu punya banyak listing, Pak. Ya. Iya, jadi dia bisa fokus, Pak. Dibandingkan agent properti yang sudah terkenal, mungkin listingnya udah 100, Pak. Dia mungkin nggak hafal penjual ini siapa. Ya. Dia terlalu sibuk gitu kan ya. Malah dia mungkin kasih asisten yang ngerjain. Bisa. Jadi di situ Anda harus menjelaskan ya. Ya. Kemudian kalau umpama dia mempunyai keberatan mengatakan bahwa wah perusahaan Anda terlalu kecil gitu ya. Ya makanya ini juga harus Anda harus bisa tonjolkan gitu. Anda bergabung dengan perusahaan seperti apa begitu. Dan bukan hanya Anda sebenarnya yang bekerja, tetapi Anda punya agent-agent yang ada di kantor juga, sesama agent juga saling membantu. That's why network itu penting, Pak. Betul. Anda harus katakan, Pak, dalam jual beli properti di bisnis ini, yang menjual properti Anda bukan hanya saya, Pak. Yang menjual properti Anda adalah semua agent yang mau memasarkan properti di lokasi ini karena mereka punya interest. Yeah. Itulah tugas saya, Pak, untuk membuat semua sistem ini bergerak bekerja untuk memasarkan rumah Anda.
Nah, jadi tadi objection mengenai Anda punya performance, Anda harus hati-hati ya. Bersyukur kalau Anda bisa bergabung dengan tim yang luar biasa, yang punya track record gitu ya. Bahkan satu tim Anda mungkin ada 50 orang, 100 orang, wah itu lebih bagus. Apalagi kantor di mana Anda bergabung sangat mendominasi kekuatan di satu lokasi. Itu luar biasa sekali. It's really helpful for you to handle this objection. Nah, objection berikutnya adalah objection yang berupa komitmen tulis. Nah, ini nih Pak. Ini juga yang paling krusial Pak, antara open dengan eksklusif. Jujur dengan perkembangan zaman saat ini, banyak agent juga termasuk banyak pemilik properti inginnya arahnya ke open Pak. Ya, arahnya ke open. Kira-kira menurut Pak David kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ya mereka beranggapan ya kalau open kan makin banyak yang pasarin, makin cepat terjual tentunya. Iya, itu di sisi penjual ya. Penjual. Merasa. Kalau di sisi agent, kenapa mereka lebih senang open dibanding eksklusif Pak? Dia nggak mau dikejar-kejar, nggak mau di-push. Bapak jadi profesional, nggak mau dikejar-kejar, nggak mau di-push. Bapak ini profesional, amatiran ya. Itu pertanyaannya. Kayaknya Bapak mau lempar tanggung jawab gitu ya. Ya, Jangan saya disalahkan lah Pak, gitu kan ya. Ya. Wah, kalau kita modalnya kayak begitu, kita punya nilai jual apa lagi ya? Hah? Ketika kita tidak punya kelebihan dibandingkan agen-agen lain dan kita disatukan sama rata sama rasa seperti begitu, Iya, apakah kita bisa membangun sebuah bisnis yang menguntungkan untuk kita nggak sih? enggak. Tidak heran banyak agen properti keluar dari bisnis ini. Ya. Karena kondisi yang buruk ini. Tapi poinnya kalau Anda balikin ke saya, Pak, tapi kenyataan open listing itu di mana-mana, saya setuju gitu. Sekarang pertanyaan saya hanya very simple. Apakah kita sebagai agent sudah memperingatkan, sudah menjelaskan buruknya open listing? Karena tadi seakan-akan saya mendengar Pak David ngomong itu ternyata open listing itu menarik bagi penjual. Iya. Karena bisa lebih banyak yang pasarin. Yes. Kalau lebih banyak pasarin bisa lebih cepat. Probabilitas cepat laku dong. Cepat laku Yes. begitu ya. Jadi aku jadi raja, kalian semua kerja untuk aku gitu kan. Berarti posisi dominasi saya lebih tinggi dibanding Anda ya. Iya. Secara kasat mata benar sih Pak. Secara kasat mata. Tapi demikian juga di sisi sebelah lagi, agent selalu pikir biarin aja open lah. Kalau nggak kejual, saya pun tidak Berdosa. Iya. Jadi akibatnya hubungannya ini hubungan yang tidak sehat ini. Tidak ada komitmen nih. Nggak ada komitmen. Tidak ada komitmen ya. Bapak mau menikah dengan gaya tidak ada komitmen? Wow. Hah? Nggak mau, Pak. Nggak mau ya. Nggak mau. Apakah jual properti sesuatu yang butuh komitmen, Pak? Iya. Ayo kita mau ngomongin ya. Yes. Jadi objection pertama adalah komitmen tulis ya. Biasanya penjual mulai akan trade agent seperti begini nih. Bawa saya pembeli. Siapa yang bawa saya pembeli, saya akan bayar komisi. Ini typical open nih Pak. Jadi anyone can sell his property. Ya. Bener juga dong Pak, bawa saya pembeli dong. Jangan asal ngomong, bawa saya pembeli. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa bawa pembeli kalau saya tidak diizinkan sebuah eksklusif untuk memasarkan properti Anda? Jadi Anda berharap saya sebagai agent properti menggunakan semua fasilitas saya, menggunakan semua network saya, dengan tidak ada jaminan bahwa kalau listing ini terjual sama orang lain saya nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Ini sangat berat ya melakukan bisnis kayak begini ya. Iya. Tapi kenyataannya kayak begini Pak, hidup agent properti Pak. Iya. Oleh sebab itu untuk menjawab pertanyaan ini, kalau penjual ini adalah orang yang cukup matang ya, Anda bisa bawakan dengan yang namanya the six bakers technique. Bagaimana? Jadi saya bisa nanya, kalau ambil contoh nih ya, kalau saya tanya, Pak David sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Oh. Punya anak berapa Pak? 2. Oh, oke. Punya anak cewek Pak? Ada. Oh, oke. Udah 17 tahun Pak? Belum. Oh, belum Pak ya. Tapi biasanya tuh anak cewek kalau umur 17 tahun biasanya pengen dirayain ya Pak ya? Yes. Pak David juga pengen ngerayain nanti Betul. ya? Pasti ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Pak, seandainya kalau Pak David mau ngerayain pesta anak perempuan Pak David nih, dan Pak David datang ke kota, kemudian Pak David mencari 6 orang yang bisa buat kue, yang paling enak. Kemudian Pak David ngomong sama 6-6-nya, hai 6 pembuat kue, Oke. buatlah kue. Kue yang terenak saya akan bayar. Pertanyaan saya, betul juga dong Pak ya? Betul. Saya kan, Pak David kan hanya mau bayar kue yang paling enak dong. Betul. Dengan harga mahal, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang paling enak aja ya. Yang 5 nggak enak, dibayar nggak Pak? Enggak. Ah. Kira-kira ini akan membuat 6 pembuat kue ini akan membuat kue nggak Pak menurut Bapak? Enggak lah. Kenapa dia nggak membuat kue Pak? Iya, enggak jelas. Resiko ya Pak ya? Resiko ya. Resikonya kenapa Pak? Kuenya udah jadi, Enggak dibayar. belum nggak tentu yang terbaik gitu ya? Betul. Iya. Jadi akibatnya, kalaupun mereka mau buat kue, mereka serius atau main-main aja. main-main aja? Iseng-iseng aja. Ya kalau syukur-syukur saya punya paling enak, saya dibayar gitu kan Iya, ya? laki lah gitu. Ya biarin lah. Jadi ketika penjual mulai trade open listing kepada semua agent, dia harus tahu bahwa agent tidak ada serius.
Dan agent tidak mau diikat. Sekarang bukan penjual yang tidak mau diikat, Pak. Agent tidak mau diikat, Pak. Agent takut diikat, Pak. Aneh ya, Pak ya? Iya. Kenapa agent tidak mau diikat? Kenapa agent takut diikat? Saya langsung jawab nih. Karena agent itu bukan agent terbaik di lokasi tersebut. Agent itu bukan agent yang ngerti produk di situ. Kalau dia ngerti, Pak, dia mau diikat dong, Pak. Iya. Semua pembeli nyarinya barangnya di sini. Makanya saya jadi bilang, kalau Anda mau sukses, Anda harus jadi agent yang spesialis. Kalau Anda spesialis, Anda umpama nih, Pak David, saya adalah agent properti yang jago di Kelapa Gading. Saya setiap tahun jual 120 unit. Menurut Pak David, saya kalau dapat 1-2 unit berikutnya di Kelapa Gading, saya mau lebih baik itu listing itu untuk saya, atau saya mau biarin agent lain juga bisa akses. Ambil lah. Punya saya pasti bisa bawa pembeli kok. Semua pembeli nyarinya barangnya ini doang kok. Iya. Cuma masalahnya saya mampu nggak? Mampu itu satu hal loh. Mampu Anda bisa belajar dari seperti YouTube ini. Iya. Anda mau nggak? Nah, itu penting. Anda mau nggak? Ini pertanyaan bagi kita. Jadi Six Bakers Technique ini sebenarnya saya hanya mau kasih tahu kepada Pak David sebagai pemilik properti bahwa Pak David jangan terlalu senang bahwa Pak David memberitahukan kepada semua agent properti Bapak mau dijual. Pak David jangan terlalu senang. Kenapa? Karena semua agent tersebut mempunyai mindset tidak terlalu serius. Karena semua uang yang mereka keluarkan dari kantong mereka belum tentu balik ke kantong mereka. Iya. Bisa aja balik ke kantong Yang orang lain. Iya. Dan bisa aja customer ini, penjual ini menjual rumahnya sendiri. Betul. Dan kita udah keluarin uang banyak hanya untuk mempromosikan rumahnya, nanti dia yang jualan sendiri. Iya. Ini terjadi kan, Pak? Iya, betul. Oke, ya. Jadi Bagus sekali itu nih, juga penjelasan kepada mereka bahwa yang kita butuhkan adalah keseriusan, ya. Ya. Bahkan untuk menjawab pertanyaan dengan variasi kedua yang namanya the confusion technique, teknik yang membingungkan. Nah, kita akan nanya dia, Pak, kalau Bapak titip ke banyak agent, Bapak kan mau titip ke banyak agent? Iya. Menurut Bapak, apakah agent-agent itu Bapak bisa kontrol dari harga jual yang mereka mau jual, Pak? Wah, susah ya. Ambil contoh nih, Pak, Bapak titip ke agent A. Tolong dong jual rumah gua. Bapak mau jual berapa? 1,2 deh. Jualin lah 1,2. Kemudian agent ini mulai pikir, waduh, kalau jual 1,2 kayaknya mesti ada margin kali ya. Orang mau 1,2, dia buka harga nih Pak, 1,3 Pak. Jadi dia dijual loh, butuh uang 1,3 M. Tapi kemudian agent yang lain pikir, kayaknya jangan 1,3 deh, nanti 1,3 lama kejualnya, 1,25 deh. Nah, Ada yang bilang, kayaknya 1,3 terlalu rendah deh, ini market lagi naik, 1,4 deh. Jadi setiap agent yang Anda titipkan itu harganya beda-beda loh. Apalagi agent-agentnya itu campur. Ada agent-agent yang hanya minta dari komisi persentase, ada yang minta dari hasil net keuntungan. Macam-macam nih, karena semua agent nih. Levelnya dari grassroots sampai yang luxury, semua dititipin dengan gaya masing-masing. Nah, kalau saya jadi pembeli, apalagi saya ngelihat di rumah tersebut spanduknya udah banyak nih Pak. Spanduknya tuh banyak. Pernah lihat kayak begitu? Pernah. Ya. Itu namanya kuburan spanduk katanya. Spanduknya tuh banyak. Saya bingung juga ya, kalau saya jadi penjual ya, ngelihat rumah saya, properti saya dipenuhin banyak spanduk itu, saya senang atau saya nggak senang menurut mestinya pikirnya senang kali ya. Iya. Karena ya banyak yang jual gitu ya. Pikirnya dia. Iya ya. Tapi kalau Bapak jadi pembeli, Bapak ngelihat seperti itu apa yang kira-kira kepikirannya? Risih yang tadi Bapak bilang tuh. Mungkin Bapak pikir, kayaknya penjual ini nggak gampang percaya orang ya. Suruh titip begitu banyak orang ya. Dan mending spanduknya cakep-cakep, spanduknya udah belel-belel Pak. Ya kan ya? Propertinya jadi kelihatan jelek loh. Dan kemudian sesama agent ini, agent seneng diginiin. Sebenarnya agent seneng diginiin nggak sih Pak? Enggak lah. Nggak seneng ya Pak ya? Nggak seneng ya? Nggak suka. Tapi sebenarnya open tadi kan? Ya itu. Jangan-jangan dia nggak seneng Pak. Salah satu angka terakhir, huruf terakhir dari nomor handphone saingannya digunting sama dia Pak. Dibalik sama dia Pak. Dicopot sama dia Pak. Ini juga banyak kasus kayak begini Pak. Jadi ini rumah jadi sumber pertengkaran gitu Pak. Ya oke lah, ambil contoh. Kemudian kalau Pak David jadi pembeli, melihat umpama ada 4 agent yang pasang spanduk di situ ya. Pak David hanya akan call satu atau kira-kira secara semua ya Pak ya? Pastilah ya. Mau ngecek ya. Ngecek. Nah, ketika Pak David mulai ngecek satu persatu, Pak David mulai kaget karena angka mereka beda-beda nih Pak. Betul. Karena nggak ada satu mulut nih. Mulutnya 4 nih. Ya. Apa persepsi Pak David setelah menelpon 4 agent di situ dan harganya beda-beda? Apa yang persepsi yang muncul langsung ya? Saya langsung ada yang 1,3, ada yang 1,25, ada yang 1,4, ada yang 1,1. Persepsi Pak David melihat itu apa yang terjadi Pak? Ini yang benar yang mana sebenarnya? Ini benar yang mana ya? Iya. Dan tapi Bapak tertarik yang mana sebenarnya? Paling murah. Paling murah Pak ya? Iya. Jadi sebagai pembeli mungkin ya yang paling murah yang aja. Paling murah itu. Tunggu sebentar Pak.
Hah? Jangan-jangan masih ada yang lebih murah, Pak. Oh, Jadi akibatnya karena Pak David mulai curiga selalu kayak begitu, Pak David bisa membuat keputusan cepat atau enggak? nggak bisa. Pak David bilang ini kayak bingung saya ini. Ada yang telepon, Pak sama saya aja Pak, saya kayaknya masih bisa lebih murah Pak. Ini ada yang 1,1, tenang Pak, saya bisa minta ownernya mungkin lebih murah lagi. Kayaknya, apalagi Pak David seorang yang serius, yang benar-benar serius mau beli properti. Pak David mulai takut nih, kayak oh iya nanti aja deh, saya coba cari yang lain dulu. Jadi sebenarnya penjual ini ditaruh dalam posisi yang sangat sulit nih. Ya. Karena orang jadi bingung nih, Betul. apakah harga ini yang paling murah? Betul. Ya. Ya, jadi tadi bilang komitmen tulis ini ketika melihat seperti begitu dia. Nah, yang menarik lagi, Pak. Saya balik nih kalau Pak David jadi penjual. Oke. Oh, Pak David berharap dengan menitipkan kepada banyak agent, banyak yang kejual ya, Pak ya? Ya, Ambil cepat contoh laku, gini deh, cepat laku. ambil contoh. Bapak punya akses kepada 10 agent nih, Pak. Banyak Oke. loh, Pak. 10 agent nih, Pak ya. Oke. Dan masing-masing agent ada 10 temannya di kantor. Oke. Kira-kira berapa agent yang tahu properti Bapak mau dijual? Ya 10 kali 10 itu. Berapa? 100 ya? 100 orang? Iya. Enggak, Pak. Karena agent yang Bapak ngasih, kan Bapak kasih open. Setuju nggak? Iya. Jadi kalau dia kasih tahu temennya, dan temennya tahu seandainya Bapak mau jual langsung ke Bapak, dia dapat apa? Kalau temennya langsung direct ke Pak David. Ya, dia nggak dapat apa-apa lah. Iya. Jadi Pak David mau kasih tahu orang, Nggak mau. ya ini untuk saya aja. Keep. Jadi akibatnya nggak banyak orang tahu, Pak. Tapi kalau Bapak kasih eksklusif, Oke. Bapak kasih eksklusif. Oke. Komisi standar yang saya punya service tadi, saya akan libatkan semua agent-agent semua, bukan hanya di kantor saya, Pak, di seluruh lokasi ini, Pak. Setuju. Mungkin saya bisa dapat 200 agent untuk masarin properti Setuju. Bapak. Setuju. Dan bahkan kalau Bapak buka open pun, Pak, kebanyakan orang-orang penjual yang buka open, dia komisinya juga jauh dari standar. Tidak akan ada co-broking, tidak akan ada kerjasama. Betul. Yang ada hanya saling jegal-menjegal. Ya. Dan itu membuat properti Bapak tambah sulit laku. Ya. Dan mempunyai image yang kurang baik. Betul. Kira-kira saya menjawab pertanyaan Bapak tadi? Yes. Oke, kalau begitu Let's do mau coba eksklusif dulu, Pak? Iya. Ya, oke ya. 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 Oke, kita masuk ini objection yang paling terakhir ini menurut saya tidak terlalu rumit lah ya. Listing period. Listing period. Ini jarang juga terjadi kecuali mungkin di tempat di mana turnover cukup tinggi kali ya. Oke. Jadi penjual tuh gede kepala, pengen pikir rumahnya cepat laku, 2 hari juga laku gitu ya. Tapi kita tahu, Pak, jual properti itu butuh proses. Betul. Ya. Dia bilang, aku nggak mau terikat 3 bulan. Gimana kalau 1 bulan aja? Wow. Kadang-kadang kalau agent desperate, biarin aja, ambil aja. Nanti setelah 1 bulan kita lihat, perpanjangin aja gitu. Tapi kalau sebagai seorang profesional yang bekerja di lapangan setiap hari, saya mulai mikir-mikir nih, ya kan? Saya harus jelasin bahwa butuh proses, Pak. Saya pasang iklan kan butuh proses. Betul. Saya bawa pembeli butuh proses. Saya open house butuh proses. Sebagai seorang profesional, saya tahu bahwa saya butuh 3 bulan untuk menjual properti Anda. Saya butuh 90 hari lah minimum lah ya, Pak ya. Ya. Kalau di Amerika 180 hari, Pak. Oke. Jadi saya bisa jawab mungkin dengan salah satu teknik yang namanya the gasoline teknik, Pak. Saya ambil contoh gini, Pak. Pak David, kalau Pak David naik mobil ke Bandung, Jakarta Bandung berapa kilo, Pak? Kurang lebih 200 ya. Enggak, Pak David nggak pernah ke Bandung, berarti 120 kilo, Pak. 120 ya? Iya, udah jarang ke Bandung Pak David. Ini naik pesawat terus sih dia ya. Pak David 120 kilo, Pak. Oke, Seandainya kalau Pak David tahu kapasitas tangki dan efisiensi mobil Pak David, dan Pak David butuh, ambil contoh, 60 liter untuk 120 kilo ke Bandung. Dan seandainya ini ceritanya, antara Jakarta dan Bandung, ini cerita aja, ini adalah padang pasir. Tidak ada lagi stopan pompa bensin. Tidak ada apa-apa lagi di situ. Kira-kira kalau Pak David tahu Pak David butuh 60 liter bensin untuk ke Bandung. Kalau saya bilang, Pak, ke Bandung, Pak, saya kasih 20 liter, jalan, Pak. Buset. Bapak mau nggak, Pak? Nggak mau lah. Loh, kenapa, Pak? Jaraknya segitu. Ya udahlah, Kemampuannya segitu. 40 liter deh, Pak. Cukup lah. Nggak bisa, Pak. Nggak nyampe, Pak. Bapak mau berapa? 60 kan tadi kapasitasnya. Kenapa, Pak? Untuk nyampe kan? Supaya nyampe. Jadi 40 nggak cukup tuh? Nggak bisa. Nggak nyampe gitu. Nggak Sama nyampe. saya juga, Pak. Saya nggak bisa bilang sebulan karena prosesnya 3 bulan. Bapak mau cepet-cepet sebulan juga nggak bisa, Pak. Oke. Jadi nggak nyampe, Pak. Nah, ini kan ini satu teknik ya. Iya. Teknik lagi kontraktor gitu. Oke. Ambil contoh. Pak David pernah benerin rumah Ya. agak major gitu mungkin ya. Ya. Biasanya butuh berapa lama tuh benerin rumah, cat apalah segala gitu. Kira-kira biasanya cat, bongkar keramik apa segala itu biasanya berapa lama? Ya 3 bulan, 2 bulan. 2 bulan gitu ya. Kalau saya ngotot, bisa nggak? 2 minggu? Ngeri, Pak. Mungkin bisa kali ya. Bisa. Tapi ada konsekuensinya. Kualitasnya itu gimana? Kualitasnya, konsekuensinya apa? Nggak, oke lah. Sebenarnya 2 bulan, tapi saya minta sebulan, bisa nggak?
Bisa. Konsekuensinya apa, Pak? Charge. Lebih mahal lagi, bener ya. Jadi Bapak mau bayar saya lebih mahal. Dia masih ketawa kan? Iya, iya, iya. 3% udah besar, masa 5%? Bapak mau bayar saya 5%, Pak? Oke. Boleh, Pak, kita coba. Boleh. Ya kan? Yang terakhir, the cooking technique. Cooking technique. Pak Darman, Pak David pernah masak telur dadar? Ya. Seneng ya, Ya. telur dadar? Oke. Enak ya rasanya Pak David punya ya? Enak ya. Telur dadar Pak David, kalau Pak David mulai dari ceplokin telur sampai jadi telur dadar berapa lama, Pak? Kurang lebih ya less than 5 minute lah, 5 menit lah. 5 menit ya, Pak? Ah. Pak bisa buatin saya telur dadar 1 menit nggak, Pak? Gimana caranya? Nggak Kenapa? bisa, Pak. Kenapa? Butuh waktu, Pak. Butuh waktu ya? Pecahin baru panasin. 2 menit lah, Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak jadi dadar itu. Iya. Pak David butuh berapa? 5 menit. Sama, Pak. Saya butuh 3 bulan, Pak. Oke. Bapak tekan sini, saya mulai. Oke. Very reasonable. Iya. Oke? Saya berharap komisi-komisi ini sangat logis sekali kita bahas. Dan saya semoga Anda bisa mengembangkan teknik ini supaya Anda juga bisa menjadi seorang profesional di bidang ini. Dan catatan terakhir saya bilang, semua hal ini Anda bisa lakukan kalau Anda benar-benar mencintai pekerjaan Anda, melakukan tugas Anda, ya, menjadi agent yang dominan di satu wilayah. Dan saya sangat yakin Anda akan mendapatkan komisi yang baik, listing yang eksklusif, dan profesi yang mengagumkan. Mantap Pak Darmadi. So teman-teman sekalian, stay tune in Monday Morning Motivation.